Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam cinta kasih. Malam ini saya akan menjelaskan tentang lukisan saya yang bertajuk tentang sosok wanita yang tangguh, dan beberapa hari yang lalu beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari Jepara. Siapakah beliau? Iya, betul sekali. Beliau adalah Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggono. Jadi beliau masih seorang anak sultan ya. Kalau perempuan putri, kalau laki-laki pangeran. Biasanya sebutannya seperti itu. Mengapa saya tertarik melukis tentang Ratu Kalinyamat ini? Ya, setidaknya saya ingin menggambarkan tentang sosok yang begitu berkarisma, dan tentu banyak perjuangan dan perjalanan beliau yang tidak luput dari berbagai ujian, tempaan, cobaan, dan tentunya perjalanan spiritual. Tentunya sebelum saya melukiskan tentang Ratu Kalinyamat, saya sedikitnya membaca tentang sejarah beliau, dari mana beliau berasal, dan seperti apa sepak terjang yang beliau perjuangkan pada masanya. Dan di situ akan membentuk sebuah inspirasi yang nanti berkembang menjadi satu karakter yang akhirnya dijadikan sebuah objek utama. Dan saya melukiskan beliau tentunya tidak hanya mempelajari sedikit sejarahnya, akan tetapi saya juga coba merenung dengan mata batin saya untuk lukisan yang saya ciptakan. Sayangnya lukisan tersebut kini tidak ada, ya boleh dibilang dicuri orang, karena memang ada beberapa lukisan yang hilang entah kemana pada saat itu, dan setelah 5 tahun lukisan itu kembali lagi ke tangan saya. Akan tetapi satu lukisan yang menurut saya cukup punya sejarah tersendiri, yaitu Ratu Kalinyamat, hingga sekarang belum kembali. Untuk cerita detailnya tentang kenapa lukisan saya hilang, nanti saya akan jelaskan di session yang berbeda. Kali ini saya ingin napak tilas tentang lukisan saya yang hilang itu, dan saya masih punya dokumentasi gambar lukisannya. Kita mulai saja dari sejarah yang tertulis di berbagai artikel media dan para sejarawan yang mengagumi tentang sepak terjang beliau. Ratu Kalinyamat itu seorang putri ketiga dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu di tahun 1521 sampai 1546. Penguasa termasyhur Kerajaan Demak. Nah, jadi Sultan Trenggono itu pada saat itu tuh sedang jaya-jayanya. Perjuangannya dimulai setelah terlibat dalam perang saudara di Kerajaan Demak yang turut menuntut nyawa kakak dan suaminya. Nama asli Ratu
Kalijamat adalah Retno Kencana, atau biasanya orang Jawa menyebutnya Retno Kencono. Tahun kelahiran dan awal kehidupan Ratu Kalinyamat tidak diketahui secara pasti, namun yang jelas nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencono. Lalu Kalinyamat itu sebuah gelar ataukah sebuah wilayah? Ia diketahui sebagai salah satu anak Sultan Trenggono sekaligus adik dari Sunan Prawoto, Raja Demak keempat yang memerintah antara 1546 sampai dengan 549. Retno Kencana menikah dengan Pangeran Hadiri atau Hadirin yang berasal dari luar Jawa. Setelah pindah ke Jawa dan mendirikan kampung wilayah yang saat ini masuk kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Nah, itu sudah mulai ada clue-nya. Kalinyamat itu apa? Pangeran Hadiri dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Nah, jadi ternyata Kalinyamat itu sebuah wilayah yang kecamatan di daerah Jepara, dan pada saat itu Pangeran Hadirin sebagai pemegang tampuk wilayah tersebut. Sayangnya Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono dan Pangeran Hadirin tidak memiliki anak, tetapi mempunyai beberapa anak asuh. Jadinya beliau ini tidak ada keturunannya ya yang meneruskan Retno Kencono dan Pangeran Kalinyamat ini. Nah, salah satu anak asuhnya adalah Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin, Raja pertama Kesultanan Banten yang memerintah antara 1526-1570. Oh, jadi ternyata Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin dari Banten inilah yang menjadi salah satu anak asuhnya Retno Kencono. Retno Kencono dan Pangeran Kalinyamat yang menjabat sebagai Adipati Jepara mendatangi Sunan Kudus. Ada perihal apakah? Konon di situ ada kisah tentang peperangan saudara ya. Setelah Sunan Prawoto terbunuh, utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Nah, ini perseteruan antara Sunan Prawoto yang terbunuh oleh Arya Penangsang, sepupunya sendiri justru itu, yang menjadi Adipati Jipang saat itu. Namun sepulang dari menemui Sunan Kudus, Pangeran Kalinyamat turut menjadi korban kekejaman Arya Penangsang, sementara Ratu Kalinyamat dapat melarikan diri. Oh, jadi suaminya Pangeran Kalinyamat ini juga jadi korban Arya Penangsang. Konflik perebutan tahta kerajaan Demak baru berakhir setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau yang kita kenal Jaka Tingkir, dan saya punya lukisannya, nanti akan menjadi episode berikutnya. Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir kemudian mendirikan Kesultanan Pajang, sedangkan Retno Kencono menggantikan peran suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Nah, jadi gelar Ratu Kalinyamat itu ternyata sebuah wilayah di daerah Jepara. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara selama 30 tahun, yakni dari 1549 sampai dengan 1579. Sejak resmi menjadi penguasa tunggal di Jepara, ia memberi perhatian besar pada bidang politik dan militer. Ratu Kalinyamat berhasil membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat, serta mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki Jepara. Di
Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya hidup tentram dengan mengandalkan laut dan sumber utama penghidupannya. Ratu Kalinyamat memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam melawan bangsa Portugis pada abad ke-16. Berkat keberanian dan pemikiran besarnya, nama Ratu Kalinyamat meninggalkan kesan bagi beberapa bangsa Portugis. Nah, terus cerita tentang yang berkaitan dengan mistis, budaya, klinik, dan lain-lain, apakah beliau juga pernah mengalaminya? Ada banyak kisah tentang kehebatan dan kesaktian Sang Ratu Kalinyamat. Dan yang paling fenomenal, kisah beliau tentang pertapaan Sang Ratu yang konon menjalani ritual pertapaan telanjang. Benarkah yang dilakukan Ratu Kalinyamat? Ya, konon kisahnya seperti itu. Beliau bertapa dengan tidak menggunakan sehelai benang pun. Atau orang Jawa menganggapnya itu sebuah kiasan. Itu hanya ungkapan sanepo orang-orang Jawa kuno, karena banyak masyarakat yang menafsirkan sendiri ritual topo udo yang diartikan bertapa sambil melepaskan semua pakaiannya. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu. Ada juga yang menafsirkan itu tapa untuk menanggalkan keduniawian, murni dan bersih kembali tanpa beban, khususnya keduniawian. Jadi tapa ini lebih menuju kemurnian. Laku tapa Ratu Kalinyamat itu seperti ingin memenuhi janji dan sumpahnya sebagai wujud kesetiaan, kecintaan dan pengabdian Sang Ratu kepada suaminya. Ia dengan kesadaran dan keikhlasannya yang tinggi bersedia meninggalkan gemerlapnya kehidupan istana demi membalas dendam atas kematian suaminya Ratu Kalinyamat. Beliau bertapa cukup lama sampai rambutnya dikubur di tempat itu. Jadi saking lamanya rambutnya itu panjang tanpa dia sadari. Nah, konon setiap malam Jumat Wage, pertapaan Sonder selalu dipenuhi peziarah yang datang dari berbagai daerah di sekitar Jepara, yang kebanyakan kaum perempuan yang ingin cantik alami. Nah, jadi bagi poro wedok-wedok yang ingin kelihatan cantik alami, maka berkunjunglah ke sana untuk mendapatkan energi positif yang dikeluarkan, yang ditaburkan oleh energi Sang Ratu Kalinyamat. Konon kalau mau ke sana syaratnya mereka mandi dulu di sungai kecil yang ada di dekat situs bekas pertapaan, kemudian disusul laku tapa atau meditasi selama 40 hari. Setiap peziarah harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu sebelum memanjatkan doa-doa. Jadi ya, kalau mau menembus sampai ke dimensi aura tersebut memang harus punya niat, dan tentunya laku lampah yang harus dijalani itu cukup berat karena harus menanggalkan
satu, keduniawian, tahta, jabatan, dan semua yang berhubungan dengan duniawi. Di situ memang yaitu tapa telanjang itu yang ditafsirkan mungkin ke sana arahnya. Walaupun memang di zaman dahulu itu ada pertapaan-pertapaan yang harus menelanjangi diri, akan tetapi itu tidak diperlihatkan ke masyarakat. Itu benar-benar tempat wingit yang tidak dijamah oleh orang sekitarnya gitu, jadi akan dirahasiakan gitu. Nah, itu tadi sedikit sejarah tentang misteri dan perjalanan spiritual beliau. Nah, lukisan yang ada di belakang saya ini adalah lukisan Sang Ratu Kaliyamat Retno Kencana yang saya lukis di tahun 2016, kurang lebih itu 2016. Lalu saya pameran tunggal lukisan ini. Ya, nanti ceritanya di season yang berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.